Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan kembali cerita novel Gagak Lumayung, buku edisi pertama yang ditulis oleh Idris Al-Yatimi, berjudul Prahara di Dalam Istana Pajajaran. Namun sebelum lanjut ke episode 10, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Lalu like dan komen. Terima kasih. Pada episode sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Pangeran Walangsungsang telah berhasil menuntaskan misinya. Dan kini beliau bergegas kembali ke istana. Kisah pun dilanjut. Di puncak Gunung Cermai, Jin Mandit yang sedang tertotok kaku beserta Ratu Lelembut Bungkaleng yang mengalami cedera luka dalam mulai berangsur sembuh. Keduanya marah besar setelah dirinya dikalahkan oleh seorang panglima perang Pajajaran. Di sisi lain, mereka juga mengakui akan perkembangan dan kekuatan lawan, bahwa dengan hanya mendatangkan seorang diri ke puncak Gunung Cermai, semua pasukan Benujan sudah kewalahan, apalagi menghadapi kesaktian dari 9 panglima lainnya. Kisah kekalahan Jin Mandit dan Ratu Lelembut Bungkaleng menjadi tolak ukur bagi ketua Benujan lain. Mereka mulai memperhitungkan akan kekuatan lawan yang kini semakin sulit dikalahkan. Hanya dengan mengutus satu orang, mereka mampu mengobrak-ngabrik kelompoknya. Bagaimana jika saat menghadapi ribuan jawara dan pasukan inti Pajajaran, tentu nyawa mereka terbuang sia-sia. Kejadian datangnya Pangeran Walangsungsang ke puncak Gunung Cermai membuat kelompok Benujan yang ingin segera menyerang kota Raja Pajajaran mulai mengurungkan niatnya. Mereka mulai sadar akan kekuatan lawan yang semakin hari semakin sulit untuk ditandingi. Di dalam istana, Prabu Siliwangi dan Ibu Permaisuri terlihat resah. Keduanya sesekali berjalan mondar-mandir tanpa arah. Hatinya gundah gulana, wajahnya murung tanpa gairah. Sesekali sang Prabu menatap ke arah bilik pintu, menunggu datangnya Telik Sandi membawa kabar gembira dan keberadaan sang putra mahkota. Tujuh hari sang putra mahkota pergi, membawa luka dan kesedihan hati, mengemban tugas seorang diri, mengantar nyawa atau memenangkan misi. Hai Bopo Pagusarang, sudahkah engkau mendapatkan kabar tentang keberadaan putraku? Paduka Prabu mulai bertanya penuh harap cemas. Ampun Paduka, hamba belum mendapatkan kabar tentang putranda mahkota. Hamba sudah memerintahkan semua panglima pasukan di setiap perbatasan istana untuk sesegera mungkin mengabarkan atau membawa putranda ke hadapan Paduka. Di saat keresahan sang Prabu kian memuncak, dari kejauhan tiba-tiba terdengar bunyi genderang bertalu-talu. Suara yang tidak asing di telinga keluarga istana sebagai simbol kemenangan perang atau datangnya serangan musuh. Namun karena saat itu hati sang Prabu sedang tidak menentu, maka apapun yang didengarnya menjadi suatu kecemasan yang berlebihan.
Apalagi putra mahkota yang sejak seminggu lalu belum juga kunjung tiba. Sang Prabu khawatir suara genderang tadi isyarat munculnya pasukan Benujan yang menyerang balik ke kota raja. Hai Hulu Balang, pergilah kalian keluar. Lihat apa yang terjadi di sana. Kabari segera padaku. Jangan sampai kita lengah dan pasukan Benujan menyerang kemari. Hati sang Prabu mulai cemas. Selang beberapa menit, Hulu Balang tadi kembali menghadap. Ampun Paduka Raja, suara genderang tadi adalah bagian penyambutan putra mahkota yang baru saja datang membawa kemenangan. Mendengar putranya datang, Prabu Siliwangi dan Ibu Permaisuri langsung berdiri dari singgasana. Mereka berdua saling bertatap muka penuh haru dan segera menyambut di halaman kaputren istana. Iring-iringan pasukan Pajajaran berbaris rapi menyambut datangnya putra mahkota. Terlihat dari jauh mereka mulai memasuki gerbang istana. Pangeran Walang Sungsang yang berdiri tegak di atas kereta Wastu Kencana menebar senyum kepada semua yang hadir. Wajahnya tampak ceria. Lain dengan musuh bebuyutannya, Pangeran Ucuk Umun, ia sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya sewaktu prosesi penyambutan. Ucuk Umun hanya mengintip dari balik kamarnya di ujung kaputren istana. Terlihat sekali dari wajahnya tidak suka dengan kembalinya sang putra mahkota. Di sisi lain, ia mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Sor Soreang yang hingga kini belum juga kembali. Kemana gerangan Sor Soreang? Jangan-jangan misi yang diembannya gagal total. Lalu kemana dia sampai sekarang belum muncul? Ucuk Umun mulai resah. Di depan halaman kaputren, Prabu Siliwangi dan seluruh pembesar istana menyambut kedatangan putra mahkota penuh bahagia. Terlebih Ibu Permaisuri, beliau tak henti-hentinya memeluk sang putra. Tangis haru dan rasa bahagia bercampur aduk di hati sang permaisuri. Setelah penyambutan selesai, para dayang dan abdi dalam bergegas keluar. Pangeran Walang Sungsang pergi menuju kolam telaga kaputren. Membersihkan badannya dari debu dan kotoran selama 7 hari perjalanan. Beliau mulai merias diri, dibantukan oleh kepercayaannya. Setelah itu, Pangeran Walang Sungsang dengan berpakaian kebesaran putra mahkota mulai memasuki ruang raja. Di sana, beliau sudah ditunggu oleh ayahanda dan ibu permaisuri, serta penasehat utama Paduka Raja. Terlihat wajah semua yang hadir ingin segera mengetahui misi yang diembannya selama 7 hari menuju Gunung Cermai. Dengan lugas dan santun, serta perkataan yang sangat baik, Walang Sungsang mulai menceritakan perjalanannya. Awal hingga bertarungnya dengan ketua Benujan Jin Mandit. Namun perihal pengkhianatan Sor Soreang beserta kelompoknya yang melibatkan adik tirinya sendiri, beliau belum berani bercerita di hadapan ayahandanya saat itu. Sekian kisah dari episode ke-10 Prahara di dalam Istana Pajajaran. Nantikan episode selanjutnya. Stay tune terus di channel Santri TJI. Mari subscribe dan nyalakan loncengnya, juga like dan komen agar channel ini semakin berkembang memberikan informasi tentang cerita-cerita sejarah. Terima kasih.